Baiklah teman-teman, saya yakin sekarang kalian semua sudah pernah mendengar tentang film ini, Citizen Vigilante. Film ini membuat banyak orang Islamis, kiri, dan woke jadi marah. Lihat ini. Patrick Bet David memposting ini, dan ada alasan kenapa film ini jadi nomor satu. Saya rasa ini sudah menjadi film independen terlaris atau peringkat teratas dalam sejarah perfilman. Dia bilang, nonton Warga Penjaga tadi malam. Ada alasan kenapa film itu jadi nomor satu di Apple. Film itu menyentuh kemarahan jutaan orang karena pemerintah mereka sendiri tidak mau melindungi mereka atau anak-anak mereka. Jika film ini tidak membahas skandal geng pemerkosa di Eropa, yang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang non-pribumi, maka karakter ini bisa saja diperankan oleh Liam Neeson dan itu akan dianggap baik-baik saja. Sebenarnya, perannya malah terbalik. Bahkan, jika tokoh utamanya adalah orang non-kulit putih yang membalas dendam atas pemerkosaan orang non-kulit putih oleh orang kulit putih, kamu tahu, film ini pasti akan jadi kesayangan kelompok kiri. Mereka pasti akan membanjiri film ini dengan penghargaan demi penghargaan. Tapi tidak, karena film ini mengangkat kebenaran. Karena kita telah melihat bagaimana orang non-Eropa asli memperkosa orang Eropa asli dalam skala besar yang bahkan masih sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Separah itulah keadaannya, terutama di Jerman, Prancis, dan Inggris. Di Inggris, kami memiliki skandal geng grooming. Di Jerman juga terjadi hal serupa. Sebagian besar pelakunya adalah orang Afghanistan, Timur Tengah, dan Afrika yang jumlahnya 10, 20, 30 kali lebih banyak terlibat dalam kejahatan kekerasan ini. Jadi lihat ini, Sniko, kamu seorang imigran dari Timur Tengah. Film ini tentang membunuhmu. Betapa bodohnya. Orang-orang ini ada sebuah tweet yang viral dan sejak itu menjadi meme. Isinya kurang lebih seperti ini dan saya mengutipnya secara bebas. Isinya kurang lebih seperti ini. Kaum kiri pura-pura tidak mengerti diskusi sehingga membuat diskusi menjadi mustahil. Seolah-olah kenapa mereka tidak bisa memahami hal ini? Ini bukan tentang imigran. Ini tentang imigran kriminal yang terbunuh. Yang seperti saya katakan, secara tidak proporsional jumlahnya lebih banyak. Lihat ini. Saya sudah sering membagikan statistik ini, biar saya bagikan lagi. Ini adalah situasi pemerkosaan berkelompok yang sebenarnya dibahas dalam film ini. Orang Jerman membentuk 88% dari total populasi, namun mereka hanya menyumbang 33% dari semua kasus pemerkosaan berkelompok yang terjadi. Orang asing membentuk 12%, namun mereka menyumbang 67% dari semua kasus pemerkosaan berkelompok. Dan jika Anda menguraikannya lebih lanjut, maka gambaran keseluruhannya akan terlihat jauh lebih buruk. Jika Anda menguraikannya, lihat ini. Dari 12% tersebut, hanya 2% yang terdiri dari orang Afghanistan dan Afrika, dan mereka menyumbang 34% dari semua kasus pemerkosaan berkelompok. Jadi, film ini sebenarnya membahas hal tersebut. Jadi, lihatlah ini. Jadi, bahkan para Islamis pun mulai kehilangan kendali. Tetapi Piers Morgan juga tidak senang dengan hal itu. Jadi, dia mewawancarai sutradara film yang berasal dari Jerman, Uwe Boll. Mari kita dengarkan. Apakah Anda sudah mendengar langsung dari Elon Musk? Bisakah kita berbicara dengannya tentang hal ini? Tidak benar-benar. Kami hanya saling bertukar pesan saja pada dasarnya. Dan apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Tidak. Tunggu. Tidak, sudah. Apa yang dikatakan Elon Musk kepada Anda? Tidak, hanya saja dia suka dengan apa yang dia lihat. Dan jika kami bisa memutar filmnya di X, kan? Lalu kami bilang, ya terserah. Kalau hanya untuk jangka pendek, mungkin kami bisa melakukannya. Jadi, tapi saya perlu mengatakan satu hal. Keluarga pengungsi Suriah ini, di mana anak laki-lakinya adalah seorang pemerkosa, dia melakukan pemerkosaan berkelompok, itu pada dasarnya berdasarkan kasus yang terjadi di Hamburg beberapa tahun lalu. Dan saya pikir hal-hal seperti ini memicu kekerasan di masyarakat. Karena jika ada 8 pemerkosa dan mereka tidak diadili, mereka semua masuk penjara seperti yang Anda tahu, maka orang-orang mulai memiliki fantasi main hakim sendiri, kan? Mereka berpikir seperti, apa-apaan ini? Kenapa orang-orang tidak masuk penjara jika mereka memperkosa anak berusia 15 tahun? Pemerkosa yang bukan migran, mereka juga tidak masuk penjara. Jeffrey Epstein lolos dari hukuman. Dengan semua omonganmu kepadaku, lihatlah ini. Sungguh badut, sungguh badut. Lihat statistik yang baru saja saya tunjukkan kepada kalian. Coba lihat lagi statistik ini. Kisah migran Jerman itu bukan satu-satunya. Lihat ini. Kurang dari 2% populasi Jerman terdiri dari orang Afghanistan dan Afrika. Namun mereka menyumbang 34% dari semua kasus pemerkosaan berkelompok. Film ini secara khusus membahas tentang pemerkosaan berkelompok dan 12% pelakunya adalah orang asing. Namun mereka menyumbang 67% dari semua kasus pemerkosaan berkelompok. Dan Islamis ini
Islamis yang bersembunyi ini, sebenarnya dia bahkan bukan Islamis yang bersembunyi. Wah, dia pernah mengatakan hal-hal Islamis yang sangat keras sebelumnya. Kamu tahu yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa semua orang kafir dan non-muslim adalah makhluk terburuk. Tapi sejak itu dia sudah menarik ucapannya dan dia bilang, dulu saya berpikir berbeda. Maksudmu apa? Sebenarnya saya ingin sekali menanyakan pertanyaan ini padanya, Mehdi Hasan. Apakah kamu begitu? Jika dulu kamu salah, jadi apakah maksudmu Al-Quran juga salah hari ini? Karena itu tertulis di Al-Quran. Bagaimanapun lihat dia orang yang sangat hina. Kamu bilang semua muslim adalah korban serangan sayap kanan tanpa henti. Tidak pernah bilang begitu. Tapi siapa tahu? Kamu bilang kamu mengundangnya. Dan semua yang kamu katakan, tidak. Dan itu jumlah uang yang sangat besar. Aku bilang, ada geng pemerkosa. Di film saya, dia melawan para penjahat. Bukan muslim, penjahat. Dan saya tahu dia membunuh seluruh keluarga. Jadi itu masalahnya. Tidak, dia tidak melakukannya. Itu tidak benar. Jadi tidak. Dia membunuh seluruh keluarga. Uwe, kamu berbohong. Dia membunuh seluruh keluarga. Apa yang kamu bicarakan? Tidak. Aku tidak berbohong. Dia menembak semuanya. Tapi mereka semua jahat. Apakah gadis itu seorang penjahat? Apakah itu tidak apa-apa? Jadi ini sangat mudah untuk dijawab karena tentu saja ini adalah film fantasi main hakim sendiri. Oke, kamu bisa menemukan ratusan film di mana seluruh keluarga dibunuh. Satu-satunya masalah yang dimiliki Mehdi Hasan adalah mengapa orang-orang justru merayakan hal itu. Itu sebenarnya menunjukkan suasana masyarakat barat, bahwa kamu tahu, alih-alih menunjukkan simpati kepada gadis yang berkata, ya, dia pantas diperkosa secara beramai-ramai karena kamu tahu, dia memakai pakaian terbuka. Karena itu, sekali lagi, itu adalah alasan yang sangat umum. Orang-orang seperti Busra Saik, aktivis muslim, benar-benar telah membuat klaim seperti ini bahwa wanita barat perlu memakai hijab, mereka perlu memakai burka, mereka perlu memakai nikab untuk menghindari pemerkosaan. Banyak muslim yang telah mengatakan hal itu. Jadi orang-orang telah mendengar ini berulang kali selama 10-15 tahun. Itulah sebabnya ketika ditampilkan dalam film di mana seorang pelaku main hakim sendiri benar-benar membunuh seluruh keluarga dan Anda mungkin berkata, tunggu dulu. Meskipun dia mengatakannya, dia tidak seharusnya dibunuh. Ayahnya membela anaknya. Dia tidak menunjukkan penyesalan apapun. Dia berkata, ya, itulah Islam. Karena kita sudah sering mendengar ini. Kita sudah sering mendengar ini dari muslim. Saya pernah berdebat dengan Daniel Hikikachu pada tahun 2021. Dan dia mengatakannya. Dia secara terbuka membela hal ini. Dia berkata, ya, beginilah yang terjadi. Al-Quran mengatakan demikian. Inilah yang terjadi ketika perempuan mengenakan pakaian terbuka. Mereka dilecehkan. Itulah pola pikir mereka. Dan masyarakat barat sudah terlalu lama mendengar hal ini. Itulah sebabnya alih-alih menunjukkan simpati kepada keluarga yang sedang dibantai, orang-orang malah berkata, tahu nggak? Mungkin itu tidak apa-apa, sama saja. Kamu bisa bertanya, haruskah para pedofil dibunuh oleh para pelaku main hakim sendiri? Hukum kita, masyarakat kita, semua yang kita tahu tentang hukum dan ketertiban mengatakan tidak, itu tidak seharusnya terjadi. Harus ada respons yang proporsional, harus ada yang proporsional. Jika seseorang mengambil nyawa, barulah kamu boleh mengambil nyawa seseorang. Tapi saya rasa kamu tidak akan menemukan siapa pun di barat, kecuali orang-orang kiri ekstrim, orang-orang woke yang hidup di gelembung mereka sendiri. Kebanyakan orang sebenarnya akan berkata, kamu tahu, jika seseorang mendapatkan keadilan di penjara dan dia seorang PDF, saya tidak peduli. Itu pada dasarnya, Mehdi Hasan, dasar bajingan Islamis busuk. Itu pada dasarnya menunjukkan seberapa banyak orang sudah muak dengan orang-orang seperti kamu yang terus membuat masalah. Dia sebenarnya jauh lebih samar. Dia tidak akan mengatakan bahwa wanita barat yang memakai pakaian terbuka pantas untuk diperkosa. Dia tidak akan mengatakan itu. Tapi dia juga tidak pernah menegur orang-orang yang memang mengatakan hal seperti itu. Ada ratusan muslim yang benar-benar mengatakan hal itu. Jadi ya, ini hanya film fantasi. Jadi tidak perlu bertanya padanya, "Hei, bagaimana dengan orang-orang itu?" Karena ini hanya film fantasi. Saudari seorang penjahat. Tidak, tapi dia tidak masalah dengan pemerkosaan itu dan dia melihat pemerkosaan itu sebagai saksi. Jadi, dan tentu saja, jadi kamu mendukung membunuh orang hanya karena tidak. Tidak mendukung. Ini adalah fantasi. Ini adalah film fantasi, Mehdi Hasan. Orang-orang bereaksi terhadapnya karena orang-orang mengatakan ini. Lihat betapa liciknya dia. Ayahmu. Jangan lupa ini adalah film fiksi. Ini adalah film fiksi. Dan tidak, tapi kamu sedang bicara soal kehidupan nyata sekarang. Kamu bilang dia hanya membunuh penjahat. Aku menunjukkan bahwa dia tidak hanya membunuh penjahat. Dan kamu berkata, Tidak, tapi kamu yang mengatakannya. Kamu bilang pada dasarnya yang kamu katakan adalah bahwa itu sebenarnya tidak terlalu penting. Itu hanya keluarga Suriah acak. Dia masuk dan mengeksekusi mereka. Omong kosong total.
Aku tidak mengatakan itu. Aku tidak berbohong. Aku secara khusus mengatakan bahwa putranya adalah seorang pemerkosa dan dia membunuh seluruh keluarganya. Dan klip itu ditampilkan sebagai respons yang moderat. Aku sudah mengatakan ini. Sebelumnya, tidak, aku tidak ditampilkan sebagai respons yang moderat. Klip ini pada dasarnya adalah cuplikan dari film tersebut. Dan orang-orang berkata, kamu tahu, itu cukup adil. Seperti yang saya katakan, jika seseorang yang terlibat PDF dipukuli di penjara, semua orang akan berkata, secara hukum itu salah. Itu seharusnya tidak terjadi. Tapi kamu tidak akan melihat orang-orang menangisi itu. Itu memang tidak akan terjadi. Beberapa kali kamu sudah begitu. Klip itu telah digunakan secara online sebagai respons moderat. Kamu seharusnya mengutuk itu. Ya, kamu seharusnya mengutuknya. Tidak, itu hanya sebuah film. Kami tidak akan mengutuk itu. Itu film dan orang-orang hanya bereaksi terhadapnya. Tentu saja, itu hanya sebuah film. Kamu seharusnya mengutuknya. Kalau aku membuat sesuatu, Kalau aku menulis sesuatu yang digunakan oleh orang-orang sayap kanan untuk menghasut kekerasan, aku akan bilang, aku tidak akan mempostingnya dan mengatakan bahwa kenyataannya adalah orang-orang sudah muak dengan situasinya. Bagaimana keadaannya? Para migran. Orang-orang yang mana? Kamu tidak berbicara mewakili orang-orang. Orang-orang sudah muak dengan Jeffrey Epstein. Miliaran orang melihatnya. Oke, mungkin tidak miliaran, mungkin 1 miliar. Sebenarnya itu tidak akan berlebihan, tapi ratusan juta orang. Filmnya mendapatkan ulasan yang sangat baik, meskipun sinematografinya, meskipun ini film independen bukan film Hollywood dengan anggaran besar. Film ini benar-benar sukses. Saya rasa ini telah menjadi film independen paling sukses dalam sejarah perfilman independen. Apakah mereka harus berkeliling dan membunuh Donald Trump serta para Republikan? Jelas tidak. Tapi orang-orang ini tidak akan menangis karenanya. Kita sudah melihat Charlie Kirk tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi banyak dari kaum kiri woke ini justru merayakannya. Mereka menari-nari. Jadi sudahlah, sudahi saja penghakiman moral kalian. Tidak ada yang peduli. Sekali lagi, seperti yang saya katakan teman-teman, sebenarnya itu sudah tidak penting lagi. Kita tidak peduli dengan mereka. Jadi, apakah kalian ingin saya tunjukkan kenapa orang-orang berpikir seperti itu? Kenapa orang-orang sudah muak? Apa yang dikatakan ubi bawal? Lihat ini. Ini baru saja keluar kemarin. Kalian mau dengar? Biar saya lihat ini. Keluarga muda yang cantik ini. Ini adalah pasangan Swedia dengan 2 anak mereka yang juga orang Swedia. Pria ini adalah seorang petugas polisi yang membuat heboh di Skandinavia. Setelah seorang pria Swedia dipukuli sampai tewas oleh sekelompok orang Afrika saat berada di zona penggemar menonton pertandingan Norwegia melawan Pantai Gading, saya tidak pernah bisa mengucapkan nama negara itu dengan benar. Dia adalah seorang polisi yang sedang tidak bertugas, teman-teman. Dia adalah polisi yang sedang tidak bertugas dan meninggalkan seorang istri serta 2 putri. Dia pergi keluar hanya untuk menonton pertandingan sepak bola. Keberagaman. Beginilah keberagaman membunuh semua orang. Biar saya tunjukkan sesuatu yang lain. Ini bukan Tommy Robinson, ini bukan saya. Bukan film Citizen Vigilante ini. Semua ini terjadi karena orang-orang melihat itu. Orang-orang melihat apa yang terjadi di jalanan. Lihat ini. Orang-orang Belanda ini sedang menonton pertandingan mereka. Saya membahas video ini. Belanda, bukan Belanda versus Maroko. Dan orang-orang Maroko yang tinggal di Belanda merayakan kekalahan Belanda di tangan Maroko. Lihat ini. Bukan hanya itu saja, mereka tidak hanya merayakan, mereka juga menyerang. Yang mengenakan warna Belanda. Lihat ini, orang-orang Maroko ini. Ini bukan di Maroko. Ini ada di Belanda. Jadi kamu bahkan tidak bisa mendukung timmu sendiri di negaramu sendiri. Dan ketika kamu pergi menonton pertandingan sepak bola, kamu dibunuh. Kalian dibunuh, teman-teman. Dibunuh. Inilah kenapa orang-orang sudah muak. Inilah kenapa orang-orang berkata, tahu nggak? Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Sebenarnya tahu nggak? Biar aku bilang sesuatu yang mungkin nggak kamu suka. Sebenarnya mungkin kamu nggak akan suka. Aku nggak tahu. Aku sudah muak. Aku nggak akan berbasa-basi. Lihat ini. Ini terjadi hampir setiap hari. Ini mulai terjadi di sini, di Australia. Lihat ini teman-teman, ini terjadi di Australia kemarin saja. Seperti yang aku bilang, ini hampir terjadi setiap hari. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun telah Ini adalah anak laki-laki berusia 15 tahun yang dia bicarakan. ditikam dan dibiarkan mati di luar rumah sakit setelah serangan gen yang mengejutkan di wilayah utara Melbourne. Saya tidak akan memutar seluruh video. Saya akan menyertakan tautannya di deskripsi jika Anda ingin menonton laporan lengkapnya. Yang ingin saya katakan adalah dalam seluruh kejadian ini, tidak ada satupun orang Australia yang terlibat. Dan Anda tahu apa yang saya lihat dari komentar orang-orang di bawah video ini? Komentar yang saya baca. Anda tahu apa yang dikatakan orang-orang Australia? Saya tidak peduli jika mereka saling membunuh. Yang ingin saya katakan adalah saya peduli karena itu terjadi di jalanan kita.
itu benar-benar tidak perlu. Ini adalah masalah import yang bisa diselesaikan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik yang kuat dan tegas. Tapi kita tidak akan mendapatkannya selama para politisi pecundang ini masih memimpin negara kita. Ada pepatah dalam bahasa Urdu di Pakistan yang mengatakan bahwa ketika Tuhan ingin menghancurkan suatu bangsa, Dia menempatkan pemimpin yang tidak kompeten untuk memimpinnya. Dan dimanapun Anda melihat di sekitar Anda, dimanapun Anda melihat, entah itu di Inggris, itulah sebabnya mereka tidak bisa mempertahankan seorang Perdana Menteri, karena mereka semua tidak kompeten. Mereka semua adalah politisi yang biasa-biasa saja, moderat dan mediocre. Sama saja dimanapun Anda melihat, kemanapun Anda memandang di seluruh dunia barat. Bagaimana bisa negara-negara ini hanya sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu berubah dari negara paling makmur menjadi seperti ini, di mana penduduk asli dibantai di jalanan mereka sendiri hanya karena merayakan tim sepak bola mereka sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu karena politisi kita yang tidak kompeten, para pemimpin kita. Tidak akan ada yang berubah kecuali kita mengubah cara kita memerintah negara-negara kita. Kita harus menyingkirkan mereka.